membahas tentang materi apa? Saya Bu, ya tentang permintaan dan penawaran Bu. Ya betul sekali. Hari ini Ibu akan memberikan materi yang dimana masih berhubungan dengan materi kita minggu lalu, yaitu adalah pasar. Pasar adalah apa yang sebelum itu Ibu mau tanya apa yang ada di benak kalian ketika kalian mendengar kata pasar? Saya Bu, tawar menawar Bu. Ya betul Saya sekali. Bu, Ya jual barang. Oke, terima kasih atas jawabannya, sangat bagus sekali. Ibu akan memberikan penjelasan lebih rinci lagi secara garis besarnya. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk memperjualbelikan barang ataupun jasanya. Dalam ilmu ekonomi, pasar adalah sebuah sistem atau mekanisme interaksi antara permintaan dan penawaran yang memungkinkan terjadinya kesepakatan harga dan juga jumlah suatu produk. Bisa dipahami? Bisa Bu. Oke, sebelum kita lanjut, Ibu ingin memberitahu tujuan dari pembelajaran kita hari ini, yaitu adalah yang pertama, murid atau kalian memahami pengertian dari pasar. Yang kedua, murid atau kalian dapat membedakan antara pasar tradisional dan pasar modern. Dan yang ketiga adalah murid atau kalian dapat mengetahui fungsi pasar dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dipahami? Bisa Bu. Oke, sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, Ibu mau memberikan kalian tes. Tujuannya buat apa sih Bu? Tes ini tujuannya untuk mengukur sejauh mana pengetahuan kalian tentang materi kita pada hari ini. Ibu akan membagikan kertas yang isinya di soal, nanti kalian jawab dengan waktu sekitar 2 menit. Apakah cukup? Cukup Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Bisa? Bisa. Ini kayak gini kan ya Bu ya? Betul sekali. Sudah? Sudah Bu. Oke. Terima kasih Bu. Terima kasih. Alhamdulillah sudah ada beberapa yang paham tentang materi hari ini ya. Oke, Ibu akan lanjut. Perbedaan dari pasar tradisional dan pasar modern itu bisa dilihat dari segi harganya. Dari segi harga, pasar tradisional dan pasar modern jelas berbeda. Sudah pasti, pasar tradisional itu bisa dibedakan dengan cara pasar tradisional harganya masih belum ditetapkan atau bisa dibilang masih ada proses tawar menawar secara langsung. Berbeda dengan pasar modern. Pasar modern sudah ditetapkan dengan harganya dengan sistem barcode dan tidak ada lagi yang namanya proses tawar menawar secara langsung. Bisa dipahami? Bisa Bu. Ibu lanjut dari segi fasilitas. Pasar tradisional sudah jelas jauh berbeda dengan pasar modern. Pasar tradisional umumnya masih menggunakan tempat seadanya, lalu juga area parkir yang sangat amat terbatas. Melainkan dengan pasar modern sudah jauh lebih canggih, dilengkapi dengan fasilitas yang lengkap dan terawat seperti adanya pendingin ruangan atau AC, lalu ada troli dan juga toilet bersih, dan kelebihan lagi memiliki area parkir yang luas. Walaupun terkadang pasar modern itu memiliki area parkir yang luas, tapi kadang-kadang dapat kita temui kayak misalnya ada tulisan parkir gratis, ternyata ketika kita mau keluar Bayar. ada tukang parkirnya tidak bayar. Itu sering banget kita temui ya. Lalu ada lagi syarat terjadinya pasar nih anak-anak. Syarat terjadinya pasar apa sih Bu? Gitu. Syarat terjadinya pasar itu yang pertama adanya penjual, sudah pasti, dan yang kedua adanya pembeli juga. Kalau nggak ada penjual, nggak ada pembeli, nggak ada penjual. Oke, nice. Yang ketiga adalah adanya barang atau jasa yang diperjualbelikan. Kalau misalnya penjual mau memperjualkan sesuatu, kalau nggak tahu kita mau
beli mau jual apa, kita mau kreativitas apa yang akan kita perjualbelikan, ya mana kita bisa tahu bisa dapat keuntungan atau bisa dapat laba, betul? Betul. Oke. Peran pasar di dalam ilmu ekonomi bagi produsen, yang pertama adalah menjual hasil produksinya, seperti UMKM yang menjual kalau di zaman sekarang di zaman itu Dubai cuci ada tuh. Nah, biasanya itu kalau makanan-makanan itu biasanya dijual di pasar tradisional. Juga yang kedua itu adalah memperluas jangkauan pemasaran, seperti memperjualbelikannya di bazar-bazar atau di cafe day, membuka stand. Lalu yang ketiga itu yang paling penting adalah mendapat keuntungan, betul? Peran bagi konsumen yang pertama itu adalah untuk membeli hasil produksinya. Kita sebagai konsumen kita beli apa yang sudah dijual oleh produsen. Lalu yang kedua, kita bisa membandingkan kualitas dan harga antara pasar tradisional dan juga pasar modern. Oke? Hari ini Ibu sebenarnya bawa sesuatu. Ada yang tahu Ibu bawa apa? Sayuran. Kita buka sayurannya ada apa aja ya?
Oke, betul sekali. Tepuk tangan dulu untuk Rizka. Pasar adalah tempat di mana kita bertemu penjual dan pembeli. Tujuannya untuk kita membeli barang ataupun jasa, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sebelum kita lanjut, Ibu mau memberikan kalian tes. Lagi-lagi tes. Tujuannya untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian tentang materi pasar kali ini. Oke, Ya, Bu. baik, Ibu kasih soal lagi ya. Ya, Bu. Waktu 3 menit. Cukup, Bu. Oke. Bu, ini kayak gini bukan, Bu? Coba lihat. Ini, Bu. Coba ini diperjelas lagi kata-katanya. Oke, Bu. Siap. Terima kasih, Bu. Kalau yang saya gimana Bu ini? Udah kan ya? Betul. Coba di nomor 5 aja diproses kembali ya. Sudah betul ada dulu ya. Soalnya agak susah ya Bu, kalau ada yang lupa berapa ya Bu ya? Boleh. Nanti Selama ingat saya nggak tahu Bu bagaimana lupa. coba. Ini tadi kita bahas kan. Coba kita lihat lagi. Ini bisa. Oke, sudah? Sudah, Bu. Kita lanjut Bu saya. Oke, tunggu. Yang sudah boleh Ibu ambil tasnya. Sudah, Bu. Terima Terima kasih. kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bisa udah? Oke, terima kasih ya. Ibu lihat dulu. Alhamdulillah, hari ini sudah banyak yang memahami materi hari ini ya. Iya, Bu. Oke, untuk materi yang minggu besok, Ibu mau kalian mengerjakan LKS halaman 30. Itu kita sudah memulai materi yang baru. Jadi kalian kerjain LKS halaman 30 di kertas lembar aja, jangan di buku. Lalu dikumpulin di meja Ibu. Minggu besok di pertemuan Ibu kita bahas bareng-bareng. Siap, Bu.